Lobet factor biasanya saya lihat titik birahinya dulu teman-teman. Dari titik birahinya apakah udah enak, apakah masih kurang birahi, dan yang tentunya kita gacorin dulu teman-teman. Ya kita rawat kayak biasanya lah teman-teman. Pagi mandi, jemur, terus angin-angin biar dia gacor dulu. Oke teman-teman, kembali dengan saya lagi, Kiki Jogi Gelisah. Salam cendol dawet. Teman-teman, kali ini saya akan kolaborasi dengan channelnya Sanduki di YouTube ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, dan share sebanyak mungkin teman-teman. Pokoknya saya bakalan kupas tuntas tentang rawatan, settingan, terus pokoknya tentang lovebird factor, lovebird konslet, pokoknya semua. Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, lovebird factor. Ini baru ngehits kan, ya akhir-akhir inilah lovebird factor, karena gantangannya juga baru rame. Lovebird factor itu identik dengan lovebird yang disingle, full krodong, diasingkan atau disendirikan. Nah, kalau saya nih teman-teman beberapa kali bikin lovebird factor yang main untulan nih teman-teman. Main untulan ya kayak lovebird berpasangan, tapi kita sebutnya main untulan ya teman-teman nih. Dari pemilihan bahan nih teman-teman, dari pemilihan bahan pertama itu mau jantan mau betina, tapi kebanyakan kalau factor itu biasanya betina ya teman-teman. Betina itu kita pilih durasi dulu teman-teman, pemilihan bahan durasi dari si calon player ini teman-teman. Durasi ya kalau betina kan carilah yang bener-bener durasinya top, istilahnya bisa 1 menit up, atau kalau bisa dapat yang 2 menit atau lebih gitu teman-teman, lebih enak dan kita lebih puas buat memprosesnya nih. Pemilihan bahan yang pertama durasi dulu, terus yang kedua umurnya ya sekitar umur mapan sih kalau saya teman-teman, senang umur mapan sekitar ya 1 tahunan lah, tapi tidak menutup kemungkinan kita prosesnya dari balibu ya teman-teman, atau umur 4 bulan atau 5 bulan yang udah emang kelihatan durasinya teman-teman. Nah, proses awal gimana teman-teman? Ya kalau saya proses awal pembentukan lovebird itu, pembentukan lovebird factor, biasanya saya lihat titik birahinya dulu teman-teman. Dari titik birahinya apakah udah enak, apakah masih kurang birahi, dan yang tentunya kita gacorin dulu teman-teman. Ya kita rawat kayak biasanya lah teman-teman. Pagi mandi, jemur, terus angin-angin biar dia gacor dulu. Habis itu masukin ke dalam rumah, boleh dikrodong atau non krodong, tapi biasanya teman-teman kalau untuk proses saya untuk penggacoran, kalau untuk penggacoran biasanya non krodong teman-teman. Jadi biar dia sesuka hati bunyi dengan ngeluarin durasi, dengan gayanya dia, dengan lagunya dia. Nah, tahap selanjutnya kalau emang mau dikasih untulan teman-teman nih, jangan buru-buru teman-teman, jangan buru-buru dikasih untulan. Yang penting burungnya bocor, gacor dulu teman-teman, baru kita cariin untulan. Nah, biasanya kalau cariin untulan itu gimana caranya? Kalau saya cara simpelnya biasanya saya kolonin teman-teman. Calon player 1 saya koloni dengan beberapa calon untulan, entah itu mau ada balibu, entah itu mau ada dewasa betina, entah itu mau ada jantan, saya koloni. Dimana pasti si calon player itu nyari istilahnya nyari pasangan sendiri dengan apa ya, senangnya dia sendirilah. Nanti kalau emang udah kita pantau tuh sekitar 3 hari sampai 1 minggu pasti ada yang akur. Coba kita ambil dari untulan itu, kita taruh ke sangkar bulat, kita rawat juga seperti biasa, mandi, jemur. Tapi kalau udah emang nemu untulannya itu kita pisah, cabut pisah teman-teman. Jadi habis rawat, habis jemur, angin-angin itu kita pisah dulu sama untulannya. Untulannya disimpan biar dia gacor. Nah teman-teman nih,
Kalau saya waktu dulu itu nyetak Gomblo Junior itu pakainya sistemnya habis diangin-angin dipisah, hariannya full krodong teman-teman. Nah, apa gunanya full krodong itu? Padahal kan udah untulan itu Mas Kiki. Nah, gunanya full krodong itu untuk menghindari burung yang gampang tidur teman-teman. Jadi full krodong 1 hari, nanti ketemu malam lagi. Nah ini teman-teman, kalau saya biasanya lowbird factor itu wajib mandi pagi sama malam. Mau main atau enggak pun wajib mandi pagi sama malam nih. Kita cerita yang pakai full krodong dulu ya teman-teman. Jadi kalau rawatannya ini burung udah gacor, udah nemuin pasangan. Nah rawatan hariannya sama sih sebenarnya teman-teman. Pagi keluar mandi jemur, paling kalau emang udah kelihatan gacor sekitar 1 jam lah cukup, atau bisa dikurangi lagi tergantung gimana kondisi burungnya, gimana titik birahinya, gimana titik emosinya. Karena kan lowbird factor main dengan titik emosi dan titik birahi ya teman-teman. Angin-angin dipisah, masukin pasangannya lagi, masuk rumah itu di full krodong, nanti ketemu lagi di malam buka krodong kita mandiin gitu teman-teman. Nah untuk pemberian pakan teman-teman, nah kalau untuk pemberian pakan biasanya saya tergantung dari kebutuhan si burung teman-teman. Kalau emang burung itu emang butuh pakan kencang ya kita kasih pakan kencang, tapi kalau emang nggak butuh pakan kencang ya jangan kita kasih pakan kencang teman-teman ya kan. Nanti kalau kita nggak paham istilahnya kebutuhan burung itu ya asal-asalan aja kita kasih pakan kencang, malah onceleng ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk lowbird factor untulan yang full krodong saya tahapannya seperti itu teman-teman. Dan untuk pemberian EF sendiri biasanya saya kasihnya cuman seminggu 2 kali, dan itu pun bahasanya saya bom itu ya ada kangkung, ya ada jagung, ya ada timun. Jadi biar semaunya dia makan, seenaknya dia makan, sepuasnya dia makan gitu teman-teman. Ya mungkin cukup segini dulu untuk lowbird factor untulan yang full krodong ya teman-teman. Nanti kita bahas lowbird factor lagi untulan tapi non krodong. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya.